Assalamualaikum semuanya. Stik talas rasa bawang, modal cuma 4 ribuan aja, langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin talas. Sebenarnya untuk talas yang aku pakai tuh 1 kilo ya teman-teman ya, cuman sisanya tuh udah aku kupas duluan di awal. Ini aku cuma nunjukin cara ngupasnya. Cara ngupasnya tuh seperti ini aja. Buat teman-teman yang nanya, emang ngupas pakai tangan kosong gak gatel? Alhamdulillahnya pas aku ngupas ini tuh nggak gatel sama sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian takut gatel boleh banget pakai sarung tangan, tapi sebenarnya nggak perlu banget. Soalnya setelah dikupas kayak gini, dikupas bersih, kalian bisa lihat sendiri. Ini langsung aja dimasukin ke dalam air gitu loh teman-teman. Jadi talasnya ini tuh langsung aku rendam dan sedikit aku cuci gitu loh, biar getahnya tuh cepet-cepet hilang. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini aku udah siapin talas yang udah aku kupas tadi. Ini tuh langsung aja dicuci sebentar gitu loh, dan kita lanjut kupas lagi. Insya Allah aman, tangan aku tuh nggak kenapa-napa teman-teman. Gatel juga biasa aja gitu pak, masih ya nggak ada gatel-gatelnya sama sekali. Entah tangan aku yang kebal atau kayak gimana, tapi setahu aku ini nggak gatel ya. Tapi kalau kalian takut bisa pakai sarung tangan. Kita kupas semuanya sampai habis ya, kurang lebih seperti ini aja. Buat teman-teman yang nanya, beneran ini modalnya cuma 4 ribuan aja. Bener teman-teman, 4 ribu itu belum termasuk minyak goreng ya. Jadi kalau kalian jualan tinggal ditambahin aja minyak gorengnya. Kalau kita buat cemilan di rumah, insya Allah minyak goreng kan pasti ada di rumah ya. Kalau nggak ada di rumah, tinggal langsung aja ditambahin modal minyak goreng. Ini tuh ngegoreng ini nggak butuh minyak goreng banyak ya, sedikit-sedikit aja. Itu menurut aku juga oke banget. Dan ini dia hasilnya setelah talasnya udah aku cuci semuanya tuh. Gak aku ganti ya airnya ya, nanti aja gitu loh teman-teman. Jadi ini setelah aku kupas semuanya, keadaan masih terendam air pertama ini tuh langsung aja aku kupas. Sorry aku bakalan iris-iris tipis gitu loh. Kalau teman-teman gak mau diiris manual seperti ini, bisa pakai serutan sayur. Cuman menurut aku kalau serutan sayur itu agak kecil ya, dan nanti hasilnya juga menurut aku kurang cantik, kurang beraturan gitu. Sebenarnya disesuaikan aja ya teman-teman ya, pakai serutan sayur itu juga bagus. Cuman karena aku pengen potongannya agak gede-gede, jadi aku potongnya manual. Jadi caranya seperti ini aja ya, kan bisa langsung aja lihat di video cara aku motong-motongnya. Ini aku potongnya seukuran kayak kentang goreng gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang butuh rekomendasi serutan sayur ataupun pisau yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Ini tuh pisaunya cuma 70 ribuan aja, dapat 3 pisau, 1 rak, 1 gunting, pengupas buah, dan dapat telenan juga. Langsung aja dicek sekarang juga ya buat teman-teman yang pengen kembaran kayak aku. Dan ini dia hasilnya setelah aku iris semuanya. Hasilnya tuh seperti ini. Ini besarnya tuh hampir mirip kayak kentang goreng gitu loh teman-teman. Sengaja aku bikin gede ya biar puas gitu loh makannya. Ini aku cuci sampai airnya bener-bener bening. Terus biar warnanya tuh cakep, ini opsional aja ya. Bisa pakai pewarna kuning teman-teman. Ini aku pakai pewarna kuning muda gitu secukupnya. Buat teman-teman yang nanya kenapa harus dicuci sampai airnya benar-benar bening dulu baru ditambahin pewarna, biar dia tuh bisa kriuk ya teman-teman ya. Dan yang kedua biar dia tuh nggak gatel pas dimakan. Jadi kalau kalian buat ini tuh kuncinya cuma satu, nyuci getahnya yang bersih. Jadi kayak kalau dia bening kan otomatis udah nggak ada getahnya ya. Dan ini karena pewarnanya kurang, aku bakalan tambahin lagi. Balik lagi ya teman-teman ya, ini opsional. Sebenarnya kalau nggak pakai tuh warnanya kurang cantik gitu loh. Jadi kalau ada pakai aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini nggak perlu direndam beberapa saat. Ini langsung aja siap goreng juga nggak apa-apa ya. Tapi tunggu dulu teman-teman, aku bakalan siapin bumbu bawangnya dulu ya. Di sini untuk bawangnya kurang lebih aku pakai 4 siung. Ini karena aku orangnya tuh mageran ya teman-teman ya, aku bakalan serut aja pakai serutan keju. Ini kayak gini aja nih, diserut-serut aja kayak gini. Ini kalau kalian pengen teksturnya nggak kelihatan banget, agak ngambang gitu loh teman-teman. Jadi jangan terlalu ditekan, kalau ditekan nanti serutannya terlalu gede-gede gitu. Dan ini aku tambahin air secukupnya aja, kurang lebih 20 sampai 50 ml, nggak sampai 50 ml sih, pokoknya 20 sampai 30 ml gitu loh. Tuh kayak gini aja. Dan jangan lupa ditambahin perasa ya teman-teman ya. Untuk perasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam. Di sini aku ada Royco. Untuk Royco-nya ini aku pakai 1 sendok teh aja ya, kayak gini. Dijamin ini tuh gurih banget. Ini kayak
gak ada celah buat kita tuh gak doyan ini gitu loh teman-teman. Rasanya enak banget, anak-anak aku aja suka, yang umur setahun suka, yang 5 tahun juga suka. Masya Allah banget, aku tuh seneng loh buat cemilan-cemilan kayak gini. Apalagi anak-anak aku tuh lidahnya agak gimana gitu ya, agak kurang suka masakan mamanya, tapi kebetulan pas masak ini tuh kayak doyan banget gitu loh mereka. Langsung aja kita goreng, kita tes. Kalau minyaknya udah bener-bener panas baru kita masukin. Karena ini hasilnya banyak banget, aku bakalan gorengnya 2 kali ya. Kalau teman-teman nanya ini gorengnya cepet atau lama, sebenarnya kalau digoreng original aja tanpa perasa bawang itu sebenarnya sekitar 15 menit udah kriuk ya teman-teman ya. Cuman karena ini kan nanti aku bakalan siram pakai air bawang yang udah aku buat tadi, dia tuh ngegorengnya agak lama sedikit ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini aku tuh ngegorengnya 2 kali goreng gitu loh. Jadi aku tuh lupa teman-teman ngegorengnya pakai api gede kan. Jadi warnanya agak cepet-cepet gosong gitu loh. Jadi mau nggak mau aku serok dulu, terus aku tunggu dingin baru aku goreng lagi gitu loh, biar warnanya tuh aman. Tapi kalau teman-teman dari awal udah ngegorengnya pakai api kecil, nggak perlu seperti yang aku punya ya. Ini kalau kentangnya udah mulai kering, udah mulai matang, kita tambahin air bawang yang udah kita buat tadi tuh kurang lebih 2 sendok makan. Setelah itu kita goreng aja seperti biasa ya. Kita sambil aduk-aduk terus aja. Dan di sini ya teman-teman ya, aku salahnya tuh aku tuh pakai api gede teman-teman, jadi warnanya tuh cepet banget gosongnya gitu loh. Jadi ya buat kayak menetralisir kegagalan yang aku buat ini, jadi aku tuh ngegorengnya 2 kali. Jadi setelah warnanya itu udah hampir-hampir gosong gitu aku angkat. Setelah itu setelah dia dingin aku goreng lagi. Tapi kalau teman-teman dari awal pakai api kecil itu nggak perlu pakai teknik yang aku pakai ya, karena di sini tuh menurut aku nggak terlalu penting-penting banget, karena kegagalan kan cuma ada di aku aja ya teman-teman ya. Jadi nggak aku tunjukin gitu loh pas aku ngegoreng 2 kali. Pokoknya ini kan udah warnanya udah agak tua gitu kan, aku takut warnanya tuh nggak cantik gitu loh setelah dia kering. Jadi ini aku angkat gitu. Pokoknya kalau kalian ngegoreng ini biar anti gagal, caranya sama kayak aku tadi ya teman-teman ya, dipastiin gelembungnya tuh udah habis total. Soalnya kalau gelembungnya tuh masih ada terus kita langsung angkat, itu hasilnya tuh kayak kentang teman-teman, bukan kayak talas. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nggak perlu ditambahin perasa apa-apa lagi, seriusan ini tuh enak banget. Aku udah sering kali ngasih tahu ke kalian, daripada kalian beli dan rasanya tuh kayak kurang bumbu gitu kan, mending cobain resep aku ini, karena Masya Allah ini tuh agak sampai sejam udah habis. Ini aku bungkus pakai OP non seal, jadi kalau teman-teman mau jualan mending pakai kemasan ini aja. Tuh segede jempol tapi dia tuh tetap kriuk teman-teman. Aku bakalan potek dia ya, dia tuh empuk banget. Ini aku potek lagi bener-bener keras ya teman-teman ya, jadi langsung aja dicobain di rumah. Ini tuh rasanya enak banget, mirip kayak kacang bawang kali ya, rasanya kayak kacang bawang tapi ini tuh kayak kentang gitu, paham gak sih? Buat yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Buat kalian butuh rekomendasi kemasan, sok langsung aja dicek di deskripsi ya. Ini tuh aku pakai kemasan OP non seal, ukurannya 18x30. Dan di sini juga untuk perekatnya aku pakai impulse sealer. Impulse sealer ini buat orang yang dagang cocok banget ya, biar kemasannya tuh cakep gitu loh teman-teman. Jadi langsung aja cek sekarang juga di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasi semua produk yang kalian butuhkan. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.